tidak, sambil kita ingat-ingat yang tadi, sambil kita coba main blind map ya. Oke. Kalau misalnya saya tunjuk ini, kira-kira apa? Harus Neuron. Kalau yang ini apa? Satelit apakah ini? Sebentar. Satelit apakah di sini? Tari po, kan ada bagian-bagian. Selain neuron, ada sel selain neuron namanya sel glia. Oh iya, satu lagi informasi yang penting. 80% sel glia adalah oligodendrosit. Jadi kalau ini kemungkinan dan misalnya ada banyak yang ada putih-putih gitu ya, kita bisa jawab oligodendrosit. Karena nggak mungkin mikroglia, karena mikroglia kecil gitu ya. Astrosit kita harus membutuhkan ada pembuluh darah gitu dan biasanya lebih kecil. Jadi kalau adik-adik lihat ada di sekitar sel dan adik-adik menemukan badan sel saraf dan ini adalah bulatan-bulatan kecilnya ini pasti sel glia. Dan kalau ditanya ini sel glianya bisa apa? Kemungkinan oligodendrosit. Kenapa bisa yakin? Karena kemungkinan 80% kan dia ya. Gitu. Bisa dijawab dengan dia oligodendrosit gitu ya. Oke. Lalu ini yang serat-serat ini apa dong? Ada yang kecil-kecil. Ini yang namanya neurofil ya, sel-sel fibroblast, sel-sel lain, sel glia. Oke, jadi kayak ini juga glianya ya. Ini adalah badan sel. Oke. Bodoh-bodohnya kayak tadi ya, ini kecil, tapi ini ada pembuluh darah. Jadi kemungkinan ingat kalau ini pembuluh darah kita akan jawab dengan astrosit. Ini kecil berkeliaran gitu ya. Ini mikroglia. Ada lubang di tengah, adik-adik asosiasikan dengan tadi apa yang satu-satunya yang bulat dan dia sel glia ada di tengah di suatu badan ependyma. Ya. Jadi udah bisa ya. Jadi di ujian sering diambil dari internet gitu ya, di buku-buku textbook untuk ini kira-kira apa, dilengkapi dengan ciri-cirinya. Tapi kalau adik-adik clue-nya dari saya yaitu kalau misalnya ditanyakan tentang astrosit ya cari pembuluh darahnya, atau ada kata-kata blood-brain barrier, kalau membentuk lingkaran terus adik-adik lihat oh tidak berlapis ya dia ya, dan dia kayaknya rapi ya, berjejer cuma dua ya yang mungkin dalam hal ini di preparasinya ini kayak tadi saja skematis ya untuk ngomong kalau ini yang paling banyak dia menyokong, dia berwarna putih membentuk melanisasi, ini ada katregulasi di pembuluh darah, kalau yang ini dia berbaris, dia melayang tanpa adanya sel basal, membran sel gitu ya, silianya menghadap ke lumen gitu ya. Kalau ini apa dong? Sel satelit ya, karena dia ada di samping-sampingnya. Kalau ini sudah pasti ini akson, berarti kemungkinan besar kalau ada sel satu yang nyempil di sini namanya ini. Kalau gambar skematis saja saya selalu suka ya, karena akan ketemu dengan adik-adik nanti di terkait dengan stroke, terkait dengan emergency ya, tentang lapisan-lapisan ini. Dan kalau nanti adik-adik jadi dokter bedah atau nanti radiologi, saya pikir ini Oke. Nah, ini gambar responnya. Kalau saya tanya yang paling dekat tulang namanya, yang paling dekat tulang namanya, ini kan tulang, oh ini dalamnya. Kalau ini kan tulang, berarti kalau yang di bawahnya ini dari D, dura ya, ini adalah subdura. Nah sekarang yang paling gampang dulu, ini apa dong yang melekat langsung ke ini apa?
darahnya gede ya. Jadi kalau pecah ya, kenapa dia harus ada ruang? Karena ingat tengkorak itu tidak bisa mengembang, dia kaku. Karena itu dia harus ada ruang. Kenapa penting ada ruangan subdura, subarachnoid gitu ya? Karena supaya kalau ada perdarahan, tubuh masih punya waktu lah untuk doing something, untuk menjaga homeostasis. Kalau enggak ya langsung rusak ya. Adik-adik pernah coba cuci baju yang ada noda darah? Nggak mudah ya. Nah, ketika jaringan pun misalnya ketemu sama darah itu juga tidak mudah untuk dia rilis sisa-sisanya. Oke ya. Nah, ini kita ada di cerebrum. Kita masih di cerebrum. Ini adik-adik, ingat dalam yang putih atau yang abu-abu? Yang dalam yang putih abu-abu? Yang dalam. Medula spinalis yang putih di mana? Di luar apa di dalam? Di luar. Berarti kalau cerebrum ingat ya, di dalam ini adalah yang substansia albanya. Ini yang white matter. Yang ini, adik-adik coba lihat ini. Tadi ada kaki-kaki panjang toh. Nah, ini adalah 6 lapisan dari cerebrum. Lapisan yang mana? Saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ketika adik-adik menemukan piramid sudah pasti tinggal lihat. Kalau dia di daerah yang mendekati ini berarti dia piramid dalam. Kalau dia mendekati yang bagian luar berarti dia adalah yang piramid luar. Dan yang paling luar ada lapisan molekuler. Berarti kalau saya ada di perbatasan di sini, adik-adik akan jawab dengan lapisan multiform, ya. Nah, nanti di pembesaran besar, tugasnya adik-adik adalah yang membedakan mana yang bagian putih, mana yang bagian abu-abu. Ingat, mana yang putih, mana yang abu-abu. Adik-adik coba lihat, ini ada droplet, kayak droplet lemak ya. Ingat tadi? Kalau tadi putih berhubungan dengan mielin. Ini kayak lemak gitu ya. Ini adalah bagian yang putihnya. Oke? Bagian yang mielinnya yang dibentuk oleh oligodendrositnya. Ini kayak segitiga, inilah sel piramid. Kalau adik-adik misalnya saya tunjuk di sini, ini sel apa? Berarti adik-adik akan jawab dengan sel piramid. Wilayahnya namanya apa? A, abu-abu, B putih. Yang ada neuron yang di mana? Di putih atau di abu-abu? Abu-abu. Karena kalau yang putih pasti mielin, sudah, ya? Oke. Ini hafal saja jadi. Oke, ini 1, 2, 3 lapisan. Ini adalah cerebrum. 1, 2, 3. Ini adalah Purkinje. Berarti tinggal kita lihat mana yang dalam, mana yang luar ya. Ini adalah yang substansia albanya. Ini adalah yang medulanya. Ini adalah yang medulanya. Berarti ini adalah yang molekuler. Jadi ini molekuler Purkinje granula. Ya. Jadi nanti kalau di ujian biasanya yang sering terkecoh adik-adik itu ini dijawab dengan molekuler. Cluenya adalah cari Purkinje. Karena kepalanya, rambutnya harus ke luar, harus ke multiform. Yang dekat dengan granular pasti yang alba. Yang granular pasti yang alba.
badan sel sarafnya. Nanti kita lihat di pembesaran besar ya. Nah, ini apa deh? Kanalis centralis. Kalau saya sorot di sini berarti ini apa? Korno apa adik-adik? Ada A, wilayah A sama wilayah B. Ini berarti korno posterior. Kalau saya tanya ini, lapisan ini apa deh? Adik-adik akan jawab apa? Berat banget ya. Oke, ini yang saya bilang kalau nanti di praktikum, siapa tahu adik-adik dapat ini ganglion spinalis. Ya. Oke, ini yang maksud saya. Coba adik-adik lihat, ini pembesaran di daerah yang warna putih dari medula spinalis, kayak serat ya. Ini adik-adik lihat ada badan sel saraf. Berarti ini yang putih. Putih kah? Udah ngantuk ya adik-adik? Gak apa-apa. Nanti di praktikum kita lihat lagi, tapi ini yang pasti kalau ingat ya. Pokoknya yang ada sel saraf, tutup mata, abu-abu. Ya. Yang tidak ada badan sel sarafnya putih, sudah. Gitu ya. Yang banyak lubang-lubangnya kayak ada droplet lemak kah, kayak ada cincin kah, atau adik-adik mau menghayal ada bulatan putih kah, lebih banyak kayak yang jarang-jarang begini, itu pasti yang bagian putih. Nggak ada toh bagian badan sel saraf, nggak ada toh? Pasti, pokoknya kalau nggak ada badan sel saraf, hampir pasti itu adalah yang bagian yang putih ya. Nah ini apa? Preparat apa? Kalau adik-adik menemukan badan sel saraf selain di SSP, berarti ini adalah dari G, ganglion. Di sekitar ganglion ini ada sel, namanya sel yang mengelilingi, namanya sel satelit. Nah ini adalah kalau yang paling luar namanya, ini satu berkas saraf. Kalau yang paling luar, no, paling luar semua sama. Endo paling luar dari dalam. Endo dalam, do dalam. Ini berarti paling luar, berarti ini E. Ya. Kalau di tengah-tengah peri. Ya. Nah, satu vesikulum yang ini nggak kelihatan sih ya, tapi ini satu vesikulum. Di perinya di sini, di sini. Kalau adik-adik lihat ini ada yang kecil-kecil sedikit ya, ini yang sel saraf. Terus yang di tengah ini apa dong? Badan sel saraf kan ya, akson ya. Nah ini tadi penampang kalau kita melintang, ini yang membujur ya, ini yang sarafnya, ini yang putih-putih, ini yang melinnya, yang ini yang sel swan di samping-samping. Ini yang perineuriumnya, ini yang di dalam endoneuriumnya, ini yang di sininya, yang paling luas adalah epineurium. Sudah. Oke. Masih ya, udah capek banget ya.